Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Semoga kita selalu semangat untuk belajar pagi ini ya. Kemudian sebelum kita belajar, adalah sama-sama kita membaca doa. Silakan dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah aku di dalam belajar. Amin. Baik, untuk pagi ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kita semua melalui absen. Adelia Zana, Alfat Maulana, Hadir. Azmi Nur Najmi, Citra Fahera. Apa kabar Citra? Iya, semangat ya. Dion, sehat Dion? Alhamdulillah. Vidya Aisyah, Fran, sehat Fran? Ali Nur Sofia, Nur Fadila, Zakia, Rezi Ade Putra, apa Rezi? Zabila Revania, Dede Aisyah. Oh, sakit. Kira-kira sakitnya yang tidak apa? Ada suratnya? Sudah berapa hari? Hari. Baru hari ini. Dipantau terus ya kehadirannya. Besok kalau sudah 3 hari, konfirmasikan dengan melalui kelasnya. Kita akan memulai materi kita pada hari ini. Coba kita perhatikan ke monitor yang ada di depan kelas. Kita pada hari ini materi tentang akhlak. Yang pertama yang perlu Ibu sampaikan di sini, kita lihat ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar di sini kita dituntut untuk bisa nantinya setelah pembelajaran kita bisa memahami tentang pengertian beriman kepada hari akhir dan dalil yang berhubungan dengan hari akhir. Kemudian tujuan kita melakukan pembelajaran pada hari ini yang pertama tentang materi hari akhir ini. Pertama diharapkan, Ibu sangat mengharapkan kalian nantinya bisa menjelaskan pengertian tentang hari akhir. Kemudian yang keduanya bisa menjelaskan tentang dalil yang berhubungan dengan hari akhir. Itu untuk satu pertemuan kita ke depan ini yang harus kita pahami setelah Ibu jelaskan nanti. Baik, sebelum kita mulai melanjutkan kegiatan inti kita, marilah di sini Ibu sudah menyiapkan video ya. Video pembelajaran di sini. Video ini adalah berhubungan dengan materi kita. Silakan kita masing-masing perhatikan videonya. Nanti Ibu akan meminta tanggapan kita mengenai video ini. Oke, silakan fokuskan dengan video yang ada di depan.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت تسير الجبال على سرعة كمرور السحاب ترى حالها كمرور السحاب ترى حالها كمرور السحاب ترى حالها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Baik, setelah kita menyaksikan video tadi, Ibu minta tanggapan dari kalian. Kita bisa membuat pertanyaan dari berbagai apa yang kita lihat, ada apa, mengapa, kemudian di mana dan kapan. Oke, Tanvina, apa yang kamu lihat tadi? Huru hara yang dahsyat. Silakan Isma, apa? Yang kamu lihat tadi apa? Bumi hancur. Oke. Silakan Azmi, apa yang kamu lihat tadi? Tsunami. Ya, bagus. Ada lagi? Selfie? Gunung meletus. Oke. Ada lagi? Manusia berteriak, bagus sekali. Ada yang lainnya? Silakan Fadila, apa yang kamu lihat? Hari akhir, itu hari akhir ya. Kemudian ada itu tsunami, ada gunung meletus, ada hancur alam, ada hari akhir. Kemudian mengapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Coba. Mengapa alam bisa hancur? Silakan beri tanggapan, siapa yang bisa?
Maulana. Ada lagi? Kapan bisa terjadi? Satu lagi Bu Minta. Yang lain? Kapan bisa terjadi kejadian yang kita lihat? Jika sudah ada tanda-tanda. Baik, kita sudah banyak mengumpulkan tanggapan ya. Setelah apa yang kita lihat tadi, kita bisa meyakinkan bahwa itu adalah hancurnya alam semesta, kemudian gunung meletus, tsunami, hari akhir, ya, di mana terjadinya, kapan bisa terjadi, itu saat Allah berkehendak. Kapan Allah berkehendak. Oke, semua jawabannya bagus ya. Kita bisa berarti kita bisa memahami apa yang Ibu tampilkan tadi. Nah, sekarang coba kita buka buku yang ada di meja kita, pegangan kita masing-masing. Buka materinya tentang iman kepada hari akhir. Karena kita sudah melihat tadi ada hancurnya alam semesta ya. Kita lihat apa itu hubungan video kita dengan materi kita. Ibu minta untuk mengawali, silakan. Ya. Hanya memperhatikan. Ya. Maka ayat halaman 6, silakan baca. 1. Pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari akhir merupakan hari berakhirnya kehidupan di alam semesta serta hari ketika dunia dan isi binasa. Kewajiban umat Islam terhadap hari akhir adalah mengimaninya. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Iman secara bahasa artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman adalah meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkannya dengan tindakan. Adapun iman kepada hari akhir adalah percaya dengan yakin bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya suatu saat akan mengalami kehancuran dan setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan yang kekal abadi. Sudah. Oke. Silakan coba untuk memantapkan pemahaman kita yang dibacakan tadi. Ibu minta diulang lagi, silakan. Jika kita ulang, semuanya coba diperhatikan. Pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga hari akhir. Hari akhir merupakan hari berakhirnya kehidupan di alam semesta serta hari ketika dunia dan isinya binasa. Kewajiban umat Islam terhadap hari akhir dua namanya. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Iman secara bahasa artinya, sedangkan secara istilah, iman adalah meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan tindakan. Adapun iman kepada hari akhir adalah percaya dengan yakin bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya suatu saat mengalami kehancuran, dan setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, Kepercayaan pada hari akhir termasuk masalah bias, yaitu masalah yang hanya kita ketahui dan percaya berdasarkan pemberitaan Al-Quran dan hadis semata serta tidak dapat dibuktikan dengan pencapaian. sudah. Oke. Sudah kita perhatikan apa yang Ibu tayangkan tadi, kemudian kita hubungkan dengan materi kita apa yang kamu baca, maka kita dapat mengambil satu apa yang kita pada hari ini yang dikatakan iman kepada hari akhir itu apa? Ya, hancurnya. Oke, bagus. Hancurnya alam semesta. Baik, silakan perhatikan kembali pengertian iman kepada hari akhir. Ya. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati suatu saat alam dan isinya akan hancur. Seperti pada gambaran yang kita lihat tadi. Tadi yang Ibu tayangkan hanya gambaran. Itu gambaran bagaimana bumi ini dihancur leburkan pada akhir zaman nanti. Berkaitan dengan ini, ya, di dalam memahami iman kepada hari akhir ada 3 golongan manusia yang dalam menanggapi hari akhir. Pertama, kelompok yang mengingkari, termasuk dalam golongan orang yang kafir. Mereka ini tidak percaya kepada hari akhir. Mereka mengatakan bahwa hari akhir
Nggak ada. Dunia ini semata-mata. Sudah meninggal kita, habis perkara. Nggak ada lagi perhitungan di hari akhir. Itu menurut orang yang mengingkari. Kemudian ada kelompok yang reinkarnasi namanya. Kelompok reinkarnasi ini adalah kelompok yang meyakini adanya penjelmaan. Kelompok ini biasanya itu dianut banyak oleh agama-agama selain dari agama Allah. Jadi mereka agama kepercayaan, contohnya ya, mereka meyakini adanya reinkarnasi. Katanya manusia dia tidak percaya dengan adanya hari akhir, tapi percaya dengan adanya perbalasan dari perbuatan baik dan buruk yang ada yang mereka lakukan. Seandainya mereka melakukan keburukan, seandainya mereka melakukan yang baik akan menjelma menjadi yang baik. Dengan demikian orang reinkarnasi ini masih ada juga baiknya. Kenapa? Karena selagi mereka hidup, mereka akan was-was juga untuk tidak melakukan kejahatan. Karena dia takut akan menjelma menjadi yang tidak baik. Kemudian kelompok yang ketiga itu kelompok yang meyakini hari akhir. Ini adalah kelompok orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kelompok beriman bagaimana? Mereka yakin sepenuhnya bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Dan apa yang dunia ini adalah semu. Dunia ini semata. Dunia ini sementara bagi orang yang beriman. Di dunia ini sementara, yang hakiki, yang kekal dan abadi adalah akhirat. Dengan demikian, mereka takut untuk berbuat yang tidak baik karena ada hari setelah ini yang lebih panjang masanya dari dunia untuk merasakan segala apa yang pernah kita lakukan di atas dunia ini. Itu dia 3 golongan yang menanggapi tentang hari akhir. Kita termasuk golongan yang manakah? Kita sendiri bisa menilai pada diri kita sendiri. Yang mana saya ini? Yang pertama, orang kelompok pertama menganggap dunia ini miliknya. Halal haram hantam terus, ya. Halal haram hantam terus bagi orang yang mengingkari. Karena tidak ada, karena dia tidak merasa ada lagi balasan setelah ini. Kelompok kedua, dia masih was-was untuk melakukan keburukan karena takut menjelma. Kelompok ketiga memang yang hakiki itu adalah akhirat. Itu akan menerima semua balasan di akhirat nanti. Nah, ini 3 kelompok yang menanggapi hari akhir. Kemudian dalil tentang hari akhir. Coba lihat di bukunya ada dalil tentang hari akhir. Dalil ada 2. Dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari bersumber dari nakli Al-Quran dan hadis. Kalau dalil akli apa? Iya, dari akal pikiran manusia. Kita lihat ada dalil akli tentang kebenaran hari akhirat menurut manusia atau ilmu pengetahuan. Apa itu? Menurut penelitian, ya, matahari merupakan sumber untuk semua makhluk. Seandainya matahari merupakan bola raksasa yang memancarkan sinar yang panasnya ke seluruh planet termasuk bumi. Bola api ini berputar secara terus-menerus. Setiap detik matahari akan kehilangan beratnya sekitar 44 juta ton. Bayangkan, setiap 1 detik, ya. Karena kehilangan beratnya secara terus-menerus, matahari tentu akan habis dan akan padam. Jika kiamat disebabkan oleh padamnya matahari, maka kiamat itu akan terjadi kurang lebih berapa lagi? 15 miliar tahun lagi. Kalau kita patokkan kepada matahari. Kan kalau tidak ada matahari kan gelap dunia ini. Kalau gelap kan identik kita dengan kiamat. Gak ada kegiatan lagi. Tengah malam sunyi, gak ada kegiatan lagi. Jika
kita kaitkan dengan ilmu kita ini. Itu ilmu manusia. Tetapi ya, ilmu kita Allah dalam Al-Quran dalil naklinya menyatakan bahwa hari kiamat itu akan datang, pasti akan datang tanpa kita tahu kapan datangnya. Kalau kita pedoman pada matahari tadi 15 miliar masih lama lah. Yang nggak mau sholat ya belum, lagi tunggu lah dulu, masih lama kiamatnya. Nah ya, tetapi kita lihat lagi dalil naklinya. Kita berpedoman pada dalil nakli. Kita lihat surat Al-Hajj ayat 7. Itu dia, coba dibaca Vidya Aisyah. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Iya. Tadi kita sudah lihat bagaimana matahari 15 miliar tahun lagi. Sekarang kita fokus kepada dalil nakli, perkataan Allah. Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tak ada keraguan padanya bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Silakan dibaca Gefira. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang berkeliaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihembus-hembuskan. Surah Al-Qari'ah ayat 101. Oke, itu dia. Sudah dua dalil yang kita dapat pegang yang untuk bisa meyakinkan kita. Al-Qari'ah, ya. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Hari itu mengerikan, menakutkan. Terus, Ugi, kiamat itu seperti apa? Mengerikan juga. Ada yang lain? Kiamat itu Kehancuran di sana besar. kehancuran seluruh manusia. Apakah kita akan mati semua? Iya. Ada yang bisa bertahan hidup? Tidak. Seperti kita melihat video tadi. Siapa yang dapat lari dari sana, dikejar oleh gunung meletus? Siapa yang dapat menolong kita? Ada? Tidak ada. Jika Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Kita coba diskusikan dengan teman-teman kelompok kita makna yang terkandung di dalam hadis yang kita baca tadi. Ada Al-Hajj ayat 7, kemudian ada Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Silakan Ibu beri kesempatan kita berdiskusi beberapa menit. Silakan. Ya, diskusikan dengan temannya. Baik, sudah selesai, waktunya sudah habis. Silakan Ibu minta tanggapan dari kelompok 1, Vidya Aisyah. Ya, silakan bagaimana menanggapi untuk
Al-Hajj ayat 7. Pada suatu hari pasti akan datang hari kiamat dan sungguhnya Allah pasti akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Iya, bagus. Pada suatu hari pasti akan datang hari kiamat. Terus sementara kita terima, silakan kelompok 2. Al-Hajj ayat 7, bagaimana menurut pendapat Anda? Bahwa suatu saat nanti hari kiamat itu pasti akan datang dan pada hari itu Allah akan membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur. Iya, pada hari itu yang kiamat pasti akan datang, Allah akan membangkitkan semua dari dalam kubur. Nah, itu dia hasil kita tahan dulu. Kemudian silakan kelompok 3 tentang Al-Qari'ah. Apa yang Anda dapatkan makna yang terkandung dalam surah Al-Qari'ah, silakan. Allah mengizinkan neraka untuk bernapas 2 kali, bernapas ketika musim dingin dan bernapas ketika musim panas. Allah mengizinkan bernapas 2 kali musim dingin dan mungkin panas. Nanti kita apakan. Selanjutnya silakan kelompok 4 Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Pada hari itulah berakhirnya kehidupan di alam semesta. Pada hari itulah berakhirnya kehidupan alam semesta. Dari simpulan apa yang kita diskusikan, Ibu memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali kepada kita yang sudah aktif untuk diskusi, sehingga nanti kita hampir setiap kelompok sudah bisa memberikan masukan. Berarti sudah bisa kita memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Dalam Al-Hajj itu dikatakan bahwa kiamat itu pasti akan datang. Jika datang, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Semua yang ada dari dalam kubur akan bangkit kembali. Kemudian Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 dikatakan dari meletusnya gunung-gunung, meninggalnya manusia, itulah awal pertama hari kiamat. Baik, terima kasih atas diskusinya. Kemudian dari hasil diskusi maka Ibu kita simpulkan bahwa suatu saat alam semesta beserta isinya akan rusak dan hancur. Itulah yang dinamakan hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat paham. Untuk meyakinkan kita, Ibu masih punya skala untuk penilaian pemantapan materi kita pada hari ini. Kita lihat yang nomor 1, ya, ingin kita memberi tanggapan. Pertama, semua orang mestinya percaya bahwa suatu saat alam semesta dan isinya akan mengalami kehancuran dan kerusakan. Bagaimana kelompok 1? Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, orang yang beriman kepada hari kiamat cukup sholat dan zikir saja sebagai bekal kelak hari kiamat datang. Bagaimana kelompok 2? Ya, kelompok 2 bagaimana? Ya, kelompok 4 tidak setuju. Kenapa? Iya, karena masih banyak ibadah-ibadah yang lain, bukan sholat dan zikir saja. Silakan kelompok 2, golongan reinkarnasi adalah golongan yang tidak percaya kepada hari akhir. Bagaimana menurut Anda? Tidak setuju. Kenapa alasannya? Karena reinkarnasi. Iya, karena reinkarnasi masih percaya ya adanya penjelmaan ya dari apa yang mereka lakukan. Kemudian nomor 4, silakan untuk kelompok 2. Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir akan terjadi menjelang kiamat. Bagaimana menurut Anda? Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir terjadi menjelang kiamat. Setuju? Ya, kenapa ya? Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir? Iya, karena untuk sampai kepada hari akhir itu betul ada alam yang akan kita lalui.
Contohnya dimulai dari alam barzah dulu, ya. Terakhir silakan untuk rebutan, ya. Etis atau golongan yang tidak mengakui adanya Tuhan. Pendapat tentang kiamat akan terjadi. Etis, golongan etis berpendapat tentang kiamat akan terjadi. Silakan. Ya, Dion. Tidak setuju. Kenapa? Oh, orang etis tidak beragama dan tidak percaya dengan itu. Bagus, luar biasa. Baik, itu dia. Ya, pendapat kita pada hari ini. Dengan demikian, Ibu yakin kita sudah yakin sekali bahwa kiamat pasti akan datang. Tinggal kita menyiapkan lagi sebagai bekal kita untuk menuju kiamat. Kita lanjut pembelajaran minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kali ini. Ya, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca